وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah Jumat yang singkat ini, pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman yang Allah tetapkan dalam jiwa kita. Mudah-mudahan kita selalu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada khutbah singkat ini pun kami ingin menyampaikan beberapa hak orang tua terhadap anaknya dan juga beberapa hak anak terhadap orang tuanya. Ini disampaikan agar orang tua memahami hal-hal apa yang mesti dipenuhi untuk anak-anak mereka. Begitu pula hal ini disampaikan agar kita sebagai anak mengetahui apa yang menjadi kewajiban kita dan sekaligus menjadi hak orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hukukul abna'i 'alal aba. Yang pertama, hak-hak anak terhadap orang tua mereka adalah ikhtiarul asma' al-hasanah ma'abdillah wa Muhammad wa masyarakat dzalika. Hak anak terhadap orang tua yang pertama adalah agar orang tua memilihkan nama-nama terbaik untuk anaknya ketika mereka lahir. Dan nama terbaik yang anak adalah nama Abdullah dan Muhammad dan yang seterusnya. Kemudian yang kedua, an-nafaqatu 'alaihim, memberikan nafkah kepada anak-anak mereka dan juga memberikan pakaian yang layak untuk anak mereka. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Lalu hak yang ketiga, anak terhadap orang tua. Husnul tarbiyati wa ta'lim daruriyati min umuri din wal amri wa tarbiyati mimma ta'allaqu bis shalah. Hak ketiganya adalah orang tua wajib memberikan pendidikan terbaik untuk anak mereka dan memberikan pendidikan yang harus dapat terlaksana dalam urusan agama, seperti pendidikan terkait dengan hal-hal sholat dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, al-'adlu bainahum bil hanan. Hak anak terhadap orang tua mereka adalah memperoleh sikap dan sikap adil dari orang tua mereka terhadap semua saudara-saudara. Tidak ada diberikan kasih sayang yang satu berlebih atas yang lain. Inilah secara singkat hak-hak yang mesti dipenuhi oleh orang tua terhadap anak-anak mereka, yang nantinya menjadi kewajiban sebagai imbal balik para anak-anak terhadap orang tua mereka untuk taat kepada orang tua. Maka di antara kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tua kita, terlebih para ilmu yang selalu didatangi, dikunjungi, dibiayai oleh orang tua kita, maka dalam kami para ulama memberikan arahan, memberikan beberapa penjelasan tentang kewajiban kita semua terhadap orang tua kita. Yang pertama, ulama at-tahaddus ma'amuna bi-ihtirami wa adami qawli ayyi syai'in yu'akhir al-dhikr minhum. Yang pertama, orang tua kita berhak untuk mendapatkan penghormatan, taukir, kemuliaan dari kita.
ucapan yang dapat menunjukkan hati mereka. Mudah-mudahan para santri sudah melakukan ini ketika bertemu dengan orang tua kita yang telah susah payah berdatang membawa bekal dan sebagainya. Hal yang kedua, jadi doa bil-abi wal ummi di kafatil umur siwa syirki wal maksir. Wajib taat kepada kedua orang tua pada semua urusan. Apapun yang diperintahkan oleh orang tua kepada kita, oleh satu berlaku ilmu. Maka kalau kita selama tidak ada perintah maksiat atau syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Karena tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun dia, yaitu untuk maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini pun sudah kita lakukan sebagai anak yang sedang berilmu atau menuntut ilmu syar'i. Yang ketiga, at-ta'amul ma'ahum bilutfin wa haniyyah wa adami an-nadri ilayhima bi'abusin. Hal yang ketiga yang mesti kita penuhi sebagai anak, bergaul dengan orang tua, yaitu bilutfin wa haniyyah, dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Begitu datang orang tua kita sambut dengan senyuman, pegang tangannya, mencium tangannya, dan mengeluarkan kata-kata yang baik. Nampakkan basyasyatul wajib, yaitu manis yang dalam pandangan mereka. Sini katakan, wa ada min nadhari ila ilayhima bi'abusin. Jangan pernah memandang keduanya dengan wajah yang abus, ya, wajah yang penuh kemarahan. Ya, kalau bahasa sasanya itu, ya, apa namanya, kita demam, ya, di depan orang tua kita. Begitu kita bertemu dengannya, kita nampakkan wajah yang tidak bersahabat. Ini hal berarti kita tidak memilih haknya seorang tua untuk dihadapkan dengan wajah kita yang penuh senyum dan penuh berseri-seri. Jadi yang ketiga adalah at-ta'amul ma'ahuma, bergaul dengan keduanya bilutfin wa haniyyah, dengan lembut, tanpa kekerasan, baik kata maupun perilaku. Kemudian kita nampakkan di depannya wajah yang manis, wajah yang penuh. Yang keempat, wahai para santri, ma'asyiral muslimin, al-istidhanu minhuma qabla al-dukhul wal khuruj min al-manzil. Kita selalu minta izin kepada kedua orang tua ketika ingin keluar, ketika kita ingin masuk rumah, mengucapkan salam, menandakan sebuah penghormatan, kemuliaan kepada kedua orang tua, sekaligus pengamalan terhadap apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika kita masuk rumah, maka kita anjurkan mengucapkan salam. Ini yang keempat. Yang kelima, al-akhdhu bi musyawaratihima di kafatil umur wa nasihatihima. Selalu bermusyawarah dengan orang tua. Apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita inginkan, jangan pernah mengambil tindakan sendiri tanpa meminta nasihat, tanpa meminta saran dari orang tua. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man khaba man istaghfar wa man nadima man istashar." Tidak akan pernah rugi orang yang selalu istighfar, dan tidak akan pernah menyesal orang yang selalu musyawarah. Terlebih dengan orang tua, maka musyawarah menjadi sangat penting, karena orang tua kita yang lebih tahu tentang detail pribadi kita. Dia melahirkan kita, seorang ibu melahirkan, lalu membesarkan kita, membimbing kita dari usia 0 sampai usia kalian seperti ini, bergaul ini, ada yang usia 14, ada yang usia 16. Maka orang tua jauh lebih tahu tentang diri kita sebagai anak dibanding orang lain. Maka pantas terhadap suatu masalah, terhadap suatu perkara, orang tua lebih tepat untuk diajak bermusyawarah. Dia yang diarahkan oleh Allah. Terakhir, tauhidul hudud ilmanzi wa khawasatan
di waktu naumi. Kita penuhi rasa tenang bila kita berada di rumah nanti, kita berada di ibu panjang, maka hendaknya kita menjadi penunjuk di hati para keluarga. Ketika mereka berada di rumah bersama kita, sampaikanlah, penuhilah rasa tenang di rumah kita. Jangan kita datang membawa masalah. Insya Allah dengan demikian, apa yang kita cita-citakan betul-betul terpenuhi. Sekaligus tidak pernah mendoakan orang tua, maka kesuksesan kita akan peroleh. Ridho Allah kita akan peroleh. Karena ridho Allah ridho walidain, wasufullah isufullah. Bila kita ingin ridho Allah, maka jadilah ridho orang tua. Namun bila kita ingin marahnya Allah, maka jangan pernah kita tidak taat kepada orang tua. Inilah menjadi hak daripada orang tua yang mesti kita penuhi. Mudah-mudahan sekali lagi para santri dan kita semua dapat mengingat ini, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa mustafa wa maulana Muhammad. Alhamdulillah alladzi arsala rasulah rahmatan lil alamin rahiman bil mu'minin shadidan 'ala al-kafirin wa bu'itha mutammiman bi makarim al-akhlaq wa 'amiran bi mujalasati as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Warḍallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum